Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosikin. Saya merupakan seorang mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika di STM IKIK Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya yang berjudul Indonesian COVID-19 Analysis and Prediction. Yang pertama, di sini saya akan mengimport common package yang diperlukan. Ada untuk mengolah data, ada untuk visualisasi data, dan ada untuk modeling. Selanjutnya di sini saya akan mengimpor data menggunakan Pandas dengan cara def sama dengan pandas.read.csv. Nama filenya adalah COVID-19 Indonesia time series all.csv. Dan ini merupakan tampilan dari data saya. Terdapat fitur date, location is show code, location dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya menampilkan informasi dari data saya. Total ada 38 kolom. For example, ada kolom date dengan 21.759 baris, tidak nol, dan tipe datanya adalah objek. Selanjutnya di sini saya merubah format tanggal untuk date menjadi date time. Di sini saya punya list kosong, namanya date 2 sama dengan list kosong. Untuk setiap item di dalam def dengan kolom date, maka item ini display berdasarkan slash. Dan untuk mount akan menampung item dengan indeks ke 0. Untuk day akan menampung item 2 dengan indeks 1 dan integer, dan untuk year akan menampung item dengan indeks kedua. Dan untuk date 2 sama dengan datetime.date, year, month, day. Dan def dengan kolom date sama dengan date 2, dan def dengan kolom date sama dengan pandas to date time, masukin def dengan kolom date. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini, dan datanya menjadi date time 64. Selanjutnya di sini saya akan mengecek missing value dengan menggunakan def.isna.sum. Dan wow, ini missing value-nya 21.000, hampir semua data, dan ini 18.000 sekian untuk missing value-nya. Selanjutnya di sini saya melihat presentasi missing value menggunakan plot missing value dari JKPML. Dan untuk kolom city or agency, presentasi kebolongannya ada 100%. Dan untuk special status, presentase kebolongannya ada 85%. Jadi mending dihapus aja. Di sini saya menghapus missing value dengan presentase di atas 80%. Ada city or agency dan special status, dan di place sama dengan true. Selanjutnya di sini saya menghapus kolom yang kurang make sense untuk prediksi dan lain-lain. Ada location is no code, pulau, kontinent, island, time zone, area, longitude, latitude, dan country. Karena ini sudah jelas country-nya adalah Indonesia, jadi ngapain. Dan beginilah hasilnya, data yang sudah dibersihkan dari missing value dan kolom yang kurang make sense. Selanjutnya ada exploratory data analysis. Yang pertama, di sini saya akan memanggil data untuk level provinsi. Di sini saya mengcopy datanya dari data frame menjadi data, lalu data 1 sama dengan data dengan kolom location level yang tidak sama dengan country, karena di kolom location level itu ada baris yang menunjukkan yang isinya adalah country, sedangkan di sini saya ingin memanggil untuk level provinsi. Selanjutnya di sini saya memanggil data COVID-19 as per update Desember 2021. Di sini saya punya variable news sama dengan yang isinya adalah data1.drop duplikat. Jadi nanti dia akan menduplikat berdasarkan kolom location, dan keep sama dengan last, yang mana dia akan menghapus duplikatnya dari indeks pertama, yang mana artinya nanti di sini saya akan mendapatkan kolom dengan indeks terakhir tanpa duplikat, yang mana itu diasumsikan sebagai kasus per update Desember 2021 atau kasus paling update-nya. Selanjutnya di sini saya mengurutkan berdasarkan total case, news total location yang tidak sama dengan Indonesia, diurutkan berdasarkan total case, ascending sama dengan false, diurutkan berdasarkan yang terbesar. Inilah hasilnya. Selanjutnya di sini saya
menganalisis 5 provinsi teratas dengan total kasus paling banyak dengan menggunakan tadi most location data seluruh Indonesia yang diurutkan dengan berdasarkan kolom total case, diurutkan dari yang terbesar dan values-nya 5. Dan berdasarkan analisis provinsi teratas dengan total kasus paling banyak, yang pertama diduduki oleh DKI Jakarta, yang kedua ada Jawa Barat, yang ketiga ada Jawa Tengah, yang keempat ada Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Selanjutnya di sini saya menganalisis 5 provinsi teratas dengan total kematian paling banyak menggunakan new state location yang tidak sama dengan Indonesia, diurutkan berdasarkan total death, ascending sama dengan false, diurutkan berdasarkan terbesar dan menampilkan values 5 aja. Dan 5 provinsi teratas dengan total kematian paling banyak, yang pertama diduduki oleh Jawa Tengah sekitar 30.000 berapa ini. Yang kedua ada Jawa Timur yang tidak kalah dengan Jawa Tengah. Yang ketiga ada Jawa Barat, yang kemudian ada DKI Jakarta, dan yang terakhir ada Kalimantan Timur. Selanjutnya di sini saya menganalisis 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak dengan menggunakan new state location yang tidak sama dengan Indonesia, diurutkan berdasarkan total recovered, ascending sama dengan fall, diurutkan berdasarkan terbesar dan ditampilkan values-nya 5 aja. Dan 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak, yang pertama diduduki oleh DKI Jakarta, wajar karena ini ibu kota. Yang kedua ada Jawa Barat, yang ketiga ada Jawa Tengah, yang keempat ada Jawa Timur, dan yang terakhir ada Kalimantan Timur. Telah merupakan 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak. Selanjutnya di sini saya menganalisis 5 provinsi teratas dengan total kasus aktif paling banyak dengan menggunakan new state location yang tidak sama dengan Indonesia, diurutkan berdasarkan total active case, ascending sama dengan false, diurutkan dari yang terbesar. Lagi values-nya sama dengan 5. Dan 5 provinsi teratas dengan total kasus aktif paling banyak, yang pertama diduduki oleh Papua sekitar 1.600-an lebih. Yang kedua ada Jawa Tengah sekitar 1.400 ke bawah. Yang ketiga ada Jawa Barat, yang keempat ada Riau, dan yang terakhir ada DKI Jakarta. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis jumlah kasus sampai pada Desember 2021 dengan menggunakan plotly dengan X sama dengan death dan Y sama dengan total case. Di sini bisa dilihat untuk jumlah kasus sampai pada Desember 2021 itu dia cenderung naik dari Juli 2020, semakin naik dan untuk puncak kenaikannya bisa dibilang pada April 2021 dan melonjak tinggi pada bulan September sampai Oktober 2021. Kurang lebih hasilnya seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis jumlah kasus baru sampai pada Desember 2021 dengan menggunakan plotly dengan X sama dengan death dan Y sama dengan new case. Dan bisa dilihat di sini jumlah kasus baru sampai pada Desember 2021 yang mengalami cenderung kenaikan tapi nggak naik-naik banget pada Juli 2020, naik sampai Oktober, sekitaran Oktober, lalu turun lagi, lalu naik lagi sekitaran November sampai Desember, sampai Januari, ini puncak kenaikan di sini, dan turun lagi dari Februari sampai ke April, sampai ke Mei mungkin ya, dan mengalami puncak kenaikan yang sangat tinggi pada bulan Juni sampai Agustus. Dan untuk Agustus ini sudah cenderung turun sampai Oktober 2021. Selanjutnya di sini saya menganalisis jumlah kasus aktif sampai pada Desember 2021 menggunakan plotly dan X sama dengan death dan Y sama dengan total active case. Dan bisa dilihat di sini untuk jumlah kasus aktif sampai pada Desember 2021 ini cenderung sama-sama grafiknya mengalami kenaikan dari Juli 2020 tidak terlalu signifikan, lalu ini menurun sedikit dan naik lagi pada Desember menuju Januari 2021, lalu mengalami kenaikan lagi pada Januari 2021, mengalami penurunan lagi pada Maret,
April, dan puncak untuk kenaikannya pada bulan Juni sampai Juli, dan mengalami penurunan di bulan Oktober 2021. Selanjutnya di sini saya menganalisis jumlah kematian baru sampai pada Desember 2021 dengan menggunakan Plotly dengan X sama dengan net dan Y sama dengan new deaths. Dan bisa dilihat di sini dia cenderung stabil untuk kasus kematian, dan naik dikit-dikit doang, naik agak banyak sekitar Januari 2021, lalu menurun pada bulan Februari sampai April, dan meningkat tajam pada bulan Juni 2021 sampai Agustus 2021, dan untuk Agustus sampai Oktober itu cenderung turun lagi. Selanjutnya di sini saya menganalisis jumlah recovered baru sampai pada Desember 2021 atau jumlah kesembuhan baru sampai pada Desember 2021 menggunakan X menggunakan death dan Y menggunakan new recovered menggunakan Plotly. Dan bisa dilihat di sini yang mengalami kenaikan peningkatan pada bulan Agustus sampai Oktober kurang lebih, lalu turun sedikit banget, lalu naik lagi pada bulan Desember, lalu turun lagi pada bulan Februari, turun dan mengalami peningkatan atau kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Juli 2021, lalu turun lagi pada bulan sekitar Agustus sampai September 2021. Lalu selanjutnya di sini saya akan meng-highlight kasus khusus COVID-19 DKI Jakarta. Ini saya punya variabel namanya adalah Jakarta sama dengan data dengan column location yang sama dengan DKI Jakarta. Lalu di sini saya akan mendapatkan data yang lokasinya hanya DKI Jakarta saja. Lalu di sini saya menganalisis jumlah kasus baru DKI Jakarta dalam periode sepekan terakhir. Kali ini saya menggunakan Matplotlib, dan hasilnya seperti ini. Dia mengalami kenaikan pada bulan Oktober 2020, lalu mengalami kenaikan lagi pada Januari 2021, lalu penurunan pada sekitar Maret, maybe atau Februari, dan mengalami kenaikan signifikan pada bulan Juli, kurang lebih sama. Dan di sini saya memvisualisasikan atau menganalisis perbandingan peningkatan kasus baru dan kesembuhan dengan menggunakan Matplotlib, dan hasilnya seperti ini. Untuk kesembuhan cenderung lebih tinggi, bisa sampai 2000, tapi ini sebenarnya mirip-mirip, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya di sini saya ada Indonesian Map Visualization. Yang pertama di sini saya mengimport GeoPandas ASCII-PD. Lalu selanjutnya di sini saya mengambil data geo dengan cara saya menyiapkan variabel data geo yang isinya adalah geopandas.read file di folder data 2, dan filenya adalah ini KD40 Indonesia 3.shp, dan ini merupakan datanya. Lalu selanjutnya di sini saya mensinkronkan beberapa penamaan data provinsi dari data peta. Provinsi sama dengan gpd.read file yang sama, lalu provinsinya di drop country dengan access sama dengan 1 dan interval sama dengan true. Lalu provinsi rename kolom dari name 1 ke provinsi dan di in-place sama dengan true. Lalu prof dengan kolom data prof dengan kolom provinsi di replace dari Jakarta Raya menjadi DKI Jakarta. Lalu selanjutnya di sini saya merename nama kolom lokasi menjadi provinsi. Newest.rename kolom dari location ke provinsi. In place sama true, dan beginilah hasilnya.
jadi provinsi. Selanjutnya di sini saya akan merge peta. Di sini saya punya COVID peta sama dengan prof.merge news.sort-values news diurutkan berdasarkan kolom provinsi di dalam provinsi. Selanjutnya di sini saya ada sintaks untuk memvisualisasikan peta, kurang lebih sintaksnya seperti ini. Dan untuk hasilnya ini udah paling kecil. Dan untuk hasilnya, untuk hasil visualisasi peta, di sini saya ada memvisualisasikan total kasus berdasarkan peta, dan bisa dilihat di sini untuk warna merah yang paling gelap ini melambangkan total kasus yang paling parah di sekitaran DKI Jakarta makanya, dan Pulau Jawa, Kalimantan, dan seterusnya, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya memvisualisasikan total kematian berdasarkan peta, dan bisa dilihat di sini untuk total kematian paling banyak berada pada sekitaran Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin. Ini Jawa Barat dan Jakarta mungkin. Dan ini ada Kalimantan. Selanjutnya di sini saya memvisualisasikan total sembuh berdasarkan peta, dan bisa dilihat di sini untuk total sembuh paling banyak berada pada kota Jakarta mengikuti Pulau Jawa. Lalu ada Kalimantan dan yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya menganalisis berdasarkan peta total kasus aktif, dan hasil analisisnya bisa dilihat untuk provinsi dengan total kasus aktif paling banyak. Yang pertama diduduki oleh Papua, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada modeling. Untuk modeling di sini yang pertama saya menghapus informasi atau ini persen dari kolom recovered rate dengan cara def case recovered rate, def dengan kolom case recovered rate dot string dot replace dari ini ke tidak ada apa-apa. Dan saya melakukan hal yang sama pada kolom case fatality rate supaya bisa dimasukkan ke pipeline dan lain-lain. Dan saya ubah tipe datanya dari semulanya objek menjadi float 32. Lalu selanjutnya di sini saya punya X, di mana X adalah merupakan df.drop kolom new active case, merupakan kolom-kolom yang akan kolom-kolom yang selain yang akan diprediksi, di mana yang akan diprediksi sekarang adalah new active case, dan Y sama dengan kolom new active case itu sendiri. Dan di sini saya split menggunakan trend test split, dan dibagi menjadi X trend, Y X test, Y trend, dan Y test sama dengan trend test split. Masukin X dan Y nya. Lalu untuk test size saya pakai di sini 20% dan random state 42. Dan ini merupakan kurang lebih shape dari X trend, X test, dan lain-lain seperti ini. Lalu selanjutnya di sini saya punya pipeline untuk memproses data saya. Ada pipeline untuk data numerik dan data kategorik. Di sini yang pertama, di sini saya punya numerical pipeline yang isinya ada imputer menggunakan strategi sama dengan min, simple imputer strategi sama dengan min atau rata-rata. Jadi nanti data bolong saya akan diisi dengan menggunakan rata-rata menggunakan simple imputer. Dan untuk scalar di sini saya menggunakan standar scalar. Lalu ada kolom ada pipeline kedua, yaitu categorical pipeline yang isinya adalah simple imputer juga dengan strategi most frequent, dan untuk scaling atau encoder menggunakan one hot encoder. Selanjutnya di sini saya ada preprocessor yang isinya adalah kolom transformer yang di dalamnya ada numerik dengan memasukkan pipeline numerical tadi, numerical pipeline, dan memasukkan
semua kolom numerik yang ada pada data saya. Dan inilah kurang lebih semua kolom numerik yang ada pada data saya. Lalu selanjutnya di sini saya ada kategori yang ada di sini saya memasukkan pipeline kategorikal tadi, kategori pipeline, dan memasukkan kolom kategorik yang saya miliki. Kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya di sini saya punya pipeline yang nama pipeline juga yang akan menampung prep atau preprosesor yang tadi dan untuk algoritma. Dan untuk case kali ini saya menggunakan KNN atau Continuous Neighbor dengan regressor. Dan untuk parameter tuning di sini saya mempertimbangkan neighbor atau jumlah tetangga dari range 1 sampai 51,42. Dan untuk wake saya mempertimbangkan apakah menggunakan uniform atau distance. Dan untuk P atau polynomial feature saya mempertimbangkan 1 atau 2. Di sini saya punya variable model yang isinya adalah randomizer CV yang akan memasukkan input parameter berupa pipeline ini, parameter cross validation saya set 3 dengan njob min 1 dengan variable sama 1 dan random state sama 42. Lalu modelnya di feed berdasarkan xtrain dan ytrain. Di feed dan hasilnya akan seperti ini. Di sini saya mengeprint model.pasteParam dan untuk paste parameter di case kali ini untuk wake saya menggunakan uniform dan untuk P algo P saya menggunakan 2 dan untuk jumlah tetangganya sama dengan 3. Dan untuk skor atau akurasi untuk data train sekitar 95 sekian, 0,95 sekian, dan skor for data test sekitar 87 sekian. Sangat overfit. Lalu selanjutnya di sini saya akan mentrain ulang dengan memfokuskan pada beberapa variabel atau kolom yang terkait dengan kasus COVID-19 saja. Kurang lebih ininya sama, prosesnya, pipeline-nya, alurnya dan lain-lain. Cuma yang bedanya di sini saya hanya memasukkan spesifik kolom yang terkait dengan kasus COVID-19. Di sini ada numerik. Di sini saya memasukkan new case, new date, new case, total case, new recovered, total death, dan population density yang kurang lebih dimana dia sudah dianalisis oleh saya tadi. Dan untuk kategorikal, untuk kolom kategorikal kurang lebih sama, ada location level, location sama provinsi, pipeline juga sama, preprocessor dan menggunakan KNN juga. Untuk parameter tuning juga sama isinya. Dan ini juga sama menggunakan randomizer CV, pipeline-nya sama, parameter sama, pokoknya sama semua. Dan untuk hasilnya, untuk paste parameter menggunakan uniform wake-nya dan polynomial menggunakan 2 dan jumlah tetangga 3. Dan akurasi atau skor untuk data train 96% dan skor untuk data test 92%. Agak overfit tapi lebih baik dibandingkan yang tadi, dimana di sini saya hanya memasukkan kolom spesifik yang terkait dengan COVID-19. Oke, mungkin sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.